Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, pada video kali ini kita akan coba cari tahu berapa sih harga wajar dari saham dari salah satu perbankan terbesar di Indonesia, yaitu saham Bank Mandiri atau kode sahamnya BMRI. Nah, di video kali ini kita akan pakai metode dividend discounted model. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya supaya kalian tetap up to date. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, inti dari metode discounted dividend model ini adalah dia mau ngelihat seberapa besar sih uang yang akan kita dapatkan di masa depan. Seberapa besar cuannya yang akan kita dapatkan di masa depan. Gitu ya. Cuan itu bisa berupa apa? Yang pertama bisa berupa dividen yang kita dapat tiap tahun. Sama yang kedua itu adalah kalau misalkan di masa depan kita mau jual sahamnya. Gitu ya. Jadi dia memperhitungkan semua cash flow, semua uang yang akan kita dapatkan di masa depan. Dan kemudian uang-uang yang akan kita dapatkan di masa depan itu kita cari tahu nilainya itu sekarang itu berapa. Gitu ya. Jadi kita tarik ke masa kini itu nilainya berapa. Jadi di metode discounted dividend model ini, rumus untuk cari harga wajar itu adalah total dari semua dividen yang akan kita dapatkan di masa depan, gitu ya. Yang kemudian akan kita diskon. Diskon itu maksudnya apa? Diskon itu maksudnya kita cari tahu nilainya sekarang, gitu ya. Untuk definisi diskon yang lebih detail itu gue ada jelasin di video yang sebelumnya tentang cari tahu harga wajar saham SIDO. Ya, ini gue akan kasih di atas kanan. Kalian kalau misalkan mau tahu definisi lebih lanjut tentang diskon itu bisa klik di video yang cari valuasi saham SIDO. Oke? Nah, jadi intinya diskon itu adalah kita cari tahu nilai masa kini dari suatu nilai di masa depan. Gitu ya. Jadi dividen yang kita dapat di masa depan itu kita cari tahu nilainya di masa kini itu berapa. Ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan dengan present fair value. Ya, present fair value itu apa? Present fair value itu adalah nilai wajar yang kita dapat di masa depan. Jadi kira-kira harga wajarnya saham Bank Mandiri ini berapa di masa depan, gitu ya. Kemudian kita juga akan tarik dia ke masa kini itu nilainya berapa. Gitu. Jadi pertama kita cari tahu dulu nilai harga wajarnya BMRI di masa depan, kemudian kita tarik ke masa kini, itu nilainya berapa. Oke, langsung aja kita mulai ya. Step yang pertama, kita mesti tentukan data-datanya dan asumsi-asumsinya. Yang pertama, untuk earnings per share growth BMRI, ini kita akan pakai angka 8%. Nah, kenapa 8%? Karena kayak gini, EPS growth-nya BMRI 10 tahun terakhir itu rata-ratanya ada di angka 6% sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya kan ada pengecualian ya. Kenapa bisa 6%? Kenapa bisa serendah itu gitu ya untuk saham sebagus Bank Mandiri ya. Kenapa bisa 6%? Itu adalah karena labanya itu jeblok di tahun 2020 gitu ya. Jadi labanya ini turun lumayan drastis di tahun 2020 sehingga kalau kita rata-ratakan pertumbuhannya Bank Mandiri, pertumbuhan labanya itu rata-ratanya ada di 6%. Nah, kita asumsikan bahwa Bank Mandiri ini tentunya kedepannya akan recover. Tapi semakin besar Bank Mandiri gitu ya, seiring dengan semakin bertumbuhnya Bank Mandiri, maka growth-nya itu juga akan semakin lambat. Jadi kita pakai 8% aja. Nah, terus kita dapat asumsi bahwa price to earning ratio wajarnya BMRI itu ada di 20 kali. Ya. Dan future fair value-nya BMRI itu adalah PE wajar, which is itu 20 kali, terus dikalikan dengan earnings per share di masa depan. Ya, dalam hal ini kita akan coba prediksi sampai tahun 2030 gitu ya. Jadi nanti future fair value atau terminal value-nya si BMRI ini adalah PE wajar 20 kali dikali dengan EPS 2030. Terus kita juga dapat data di sini bahwa earnings per share-nya BMRI di tahun 2020 adalah sebesar 367. Terus kita juga akan gunakan jangka waktu 10 tahun dan dividen payout ratio BMRI itu sebesar 60%. Sekarang kita ke step kedua ya. Sekarang kita akan coba proyeksikan earnings per share-nya BMRI. Jadi rumusnya adalah EPS di tahun yang bersangkutan itu adalah EPS di tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 plus growth rate gitu ya. Contohnya misalkan EPS tahun 2021 gitu ya. Kita mau cari nih EPS untuk tahun 2021. Ya udah kita pakai rumus EPS dari sebelumnya 2021 yang mana itu 2020 ditambah dengan 1 plus growth rate-nya.
Begitu juga untuk 2022 itu pakai 2021 gitu ya, EPS 2021 terus dikalikan dengan 1 plus growth rate-nya 8%. Dan begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini adalah proyeksi earnings per share-nya BMRI dari tahun 2021 sampai tahun 2030 dengan asumsi bahwa rata-rata pertumbuhan dari earnings per share-nya BMRI dari tahun 2021 sampai tahun 2030 itu adalah 8%. Sekarang kita udah dapat nih proyeksi dari earnings per share-nya BMRI sampai tahun 2030. Maka step berikutnya adalah kita akan hitung future fair value. Nah, berapa future fair value-nya? Pakai rumus yang tadi. EPS tahun 2030 dikalikan dengan price to earning ratio wajar, ya, yaitu 792,33 dikali 20 kali price to earning ratio. Hasilnya adalah 15.846,51 gitu ya. Jadi kira-kira harga wajarnya Bank Mandiri di tahun 2030 kira-kira harga wajarnya adalah di angka 15.800. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih future fair value, ya kan? Nilai wajar atau harga wajar di masa depan. Nah, step keempat, langkah berikutnya adalah kita mau tarik harga wajar di masa depan ini, kita tarik ke masa kini, kita cari tahu nilainya itu di masa kini itu berapa. Atau kita sebut sebagai present fair value. Nah, untuk mencari present fair value, kita membutuhkan satu parameter lagi, yaitu discount rate. Ya, discount rate itu apa? Sebenarnya ada berbagai macam hitung-hitungan, ada berbagai macam rumus. Tapi kita pakai definisi yang simple aja, yaitu discount rate itu adalah seberapa besar return yang kita mau dari suatu saham, gitu ya. Dalam hal ini returnnya Bank Mandiri yang kita harapkan, gitu ya. Return yang kita harapkan dari BMRI ini adalah 11%. Nah, oke, langsung aja kita hitung present fair value. Jadi present fair value itu adalah future fair value, harga wajar di masa depan, dibagi dengan 1 plus discount rate-nya dipangkatkan jangka waktunya, gitu ya. Dalam video ini kita pakai jangka waktu 10 tahun, gitu ya, dan discount rate-nya adalah 11%, jadi 0,11. Nah, di sini kita dapat present fair value itu adalah 5.580. Nah, step step berikutnya adalah kita mau hitung berapa sih dividen yang akan kita dapatkan di masa depan. Nah, tentunya dividen ini erat kaitannya dengan earnings per share yang tadi udah kita proyeksiin, gitu ya. Nah, untuk mencari dividen per share itu kan rumusnya earnings per share dikali dengan dividen payout ratio kan. Nah, ya udah langsung aja kita hitung nih ya. Untuk setiap tahunnya itu adalah future dividend itu adalah future EPS, earnings per share yang tadi udah kita proyeksiin itu, gitu ya. Terus masing-masing kita kalikan dengan dividen payout ratio. Nah, di sini kita udah dapat nih ya future dividend dari saham BMRI. Kira-kira berapa besar sih dividen yang akan kita dapatkan di masa depan. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih ya dividen di masa depan gitu ya, atau future dividend dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Nah, future dividend ini, dividen yang akan kita dapatkan di masa depan ini semuanya akan kita tarik juga ke masa kini. Ya, kita cari tahu nilainya di masa kini itu berapa, nilainya sekarang itu berapa. Nah, kita akan sebut itu sebagai present dividend. Nah, jadi untuk cari present dividend itu rumusnya mirip dengan cari present fair value, yaitu future dividend dibagi dengan 1 plus discount rate dipangkatkan dengan selisih tahunnya. Gitu ya, selisih tahun tuh kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini. Misalkan kita mau cari present dividend dari tahun 2023, gitu ya. 2023 itu dividennya adalah sebesar 277,39 gitu ya. Nah, 2023 itu selisih tahun itu maksudnya dari 2023 ke tahun di mana kita mulai. Gitu ya. Kita mulainya dari tahun 2020 gitu ya. 2020 ke 2023 itu kan selisihnya 3 tahun. Nah, ya udah kita pangkatkan 3 gitu. Karena selisihnya 3 tahun kita pangkatkan 3. Nah, ya udah kita hitung aja 277,39 dibagi dengan 1 plus discount rate-nya 11% dipangkatkan 3. Nah, hasilnya adalah 202,82. Dan begitu juga untuk tahun-tahun yang lain. Nah, present dividend ini kan kita udah dapat ya semuanya. Nah, dengan begitu kita udah dapat semua angka-angka yang kita butuhkan untuk menghitung nilai wajarnya saham BMRI. Ya, jadi kita tinggal tambahin aja nih semua present dividend dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Terus kita tambahin dengan
present fair value yang tadi udah kita hitung gitu ya. Ya udah kita tambahin semuanya, kita tambahin 5.580 present fair value-nya, dan di sini kita dapat harga wajarnya BMRI itu adalah di angka 7.480. Nah sekarang kita kan udah dapat ya harga wajarnya BMRI yaitu di 7.480. Nah dengan harga BMRI sekarang yang di 5.800, berapa sih kira-kira margin of safety-nya gitu ya. Nah sekarang kita akan hitung aja nih ya margin of safety untuk saham BMRI. Nah rumusnya adalah harga wajar dikurang dengan harga sekarang gitu ya, dibagi dengan harga wajar, terus dikali 100%. Ya, nah kita hitung nih, 7.480 dikurang 5.800 dibagi 7.480 dikali 100%. Nah di sini kita dapat diskonnya BMRI ini adalah sebesar 22,4%. Nah apakah itu diskon? Bisa dibilang iya, tapi sekali lagi itu tergantung dari margin of safety kalian. Ya, kalau misalkan kalian netapin margin of safety-nya misalkan 15% atau 20%, ya jelas ini diskon gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian orangnya lebih konservatif, kalian punya margin of safety itu ada di angka yang lebih tinggi, sekitaran 30% sampai 35%, maka di harga sekarang ini hitungannya masih ada di harga wajar dan kalian akan nunggu terus sampai BMRI ini margin of safety-nya mencapai angka yang kalian mau. Oke investor hebat, itu dia pembahasan tentang menghitung harga wajar saham BMRI. Nah sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini cuman analisa dan prediksi. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Keputusan untuk beli, jual maupun hold saham BMRI sepenuhnya ada di tangan kalian dan gue nggak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang kalian dapatkan. Nah jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena masih banyak banget konten-konten yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam cuan, salam profit, dan salam Todopedia.